Hai, halo Sabangka. Kembali lagi bersama Syofa pada sesi Belajar Geografi PDKT dengan Bumi. Nah, buat adik-adik kelas 10, kalian pasti sudah mempelajari nih mengenai pengetahuan dasar geografi, mulai dari pengertian, konsep, pendekatan, ataupun mungkin objek-objek permasalahan geografi. Nah, kalian pasti sudah tahu nih bahwa ruang kehidupan manusia itu sangat luas dengan berbagai permasalahannya. Wow. Bahwa teman-teman sendiri atau mungkin keluarga atau kenalan teman-teman mempunyai banyak permasalahan yang teman-teman harus hadapi guna mempertahankan kehidupan teman-teman. Nah, dalam geografi, permasalahan-permasalahan tersebut harus kita lihat dalam sudut pandang keruangan atau spatial approach. Nah, artinya geografer atau kita yang lagi belajar geografi harus selalu membawa pertanyaan seperti di mana, apa, berapa banyak, atau mengapa fenomena ini terjadi di sini dan bukan di tempat lain. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan alat untuk mengukur atau mengumpulkan informasi keuangan. Nah, alat tersebut dapat berwujud data keuangan yang disajikan dalam bentuk peta. Nah, peta dengan berbagai data keuangan dan visualisasinya akan kita pelajari bersama pada materi ini. Jadi yuk siapkan fokus terbaik teman-teman. Nah, Erwin Rice sebagai seorang kartografer Amerika mendeskripsikan peta sebagai gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Sedangkan menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium datar yang memiliki kenampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya dan berada dalam hubungannya dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Nah, satu lagi nih. Badan Informasi Geospasial atau BIG mendeskripsikan peta sebagai wahana penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan yang akan digunakan sebagai sumber informasi bagi pemangku kebijakan. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, teman-teman sudah tahu nggak kira-kira peta itu apa? Nah, menurut aku nih, peta adalah suatu salinan dari gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala sehingga teman-teman dapat lebih mudah untuk mengakses data informasi tadi. Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana? Pengertian peta menurut pemahaman kalian apa sih? Nah, aku mau ajak teman-teman untuk membayangkan sesuatu nih. Saat teman-teman melihat peta, coba deh bandingkan dengan kenampakan yang sebenarnya di sekitar teman-teman. Contohnya, pada kenampakan sungai. Sungai yang digambarkan pada peta umumnya berbentuk garis dan digambarkan berwarna biru. Namun, kenampakan sebenarnya dari perairan sungai tentu jauh berbeda. Aku yakin nih perairan sungai di sekitar teman-teman itu sekiranya berwarna coklat kan? Nah, di sekitar sungai juga pasti akan banyak kenampakan lainnya seperti rumput atau tumbuhan-tumbuhan lainnya. Namun di peta biasanya hanya tergambar garis sungai tadi saja. Jadi, apa kesimpulannya? Kenampakan sebenarnya dengan kenampakan yang digambarkan pada peta terdapat perbedaan. Karenanya, keterampilan membaca peta harus senantiasa teman-teman asah, sehingga teman-teman dapat mengambil informasi yang sesuai nih dari peta yang teman-teman baca. Jangan sampai teman-teman adalah korban yang disesatkan oleh Google Maps. Nah, karena itu pertama kita akan bahas mengenai komponen-komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Gambaran umum mengenai apa sih yang dibahas di peta tersebut dapat kita ketahui apabila kita melihat judul dari peta tersebut. Misalnya, peta administrasi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga pembuatan judul peta ini harus dibuat sesuai dengan informasi yang ada pada peta tersebut dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Misalnya, peta Kota Kendari. Nah, teman-teman ternyata memiliki mantan dengan kenangan terindah di Kota Kendari. Sehingga ketika teman-teman membuat peta, teman-teman tulislah judulnya Peta Kenangan Terindahku. Yang kedua ada skala peta.
Dari tadi kita sudah singgung nih mengenai skala ini pada pengertian-pengertian peta tadi. Namun apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan skala itu? Nah, skala ini sederhananya adalah perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran pada keadaan sebenarnya, sehingga dia berkaitan erat dengan konsep lokasi dan konsep jarak. Sehingga jarak antar tempat dapat diperkirakan melalui representasi pada peta. Misalnya, jika jarak rumah teman-teman sebesar 2 kali jarak rumah teman-teman kalian ke sekolah, maka penggambaran jarak pada peta juga harus sama. Misalnya teman-teman pasti pernah melihat pada skala tertulis 1:50.000. Maksudnya 1 cm di peta itu dia merepresentasikan 50.000 cm pada keadaan sebenarnya. Sehingga komponen skala ini adalah komponen wajib yang harus ada pada sebuah peta. Nah, skala ini dapat digambarkan secara grafis, numerik maupun verbal. Kemudian ada petunjuk arah mata angin atau orientasi. Nah, coba teman-teman lihat pada contoh peta berikut. Tanda orientasi ini berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin pada peta. Nah, orientasi atau arah mata angin ini biasanya disimbolkan dengan anak panah yang ujungnya diberi simbol utara, timur, selatan, dan barat. U, T, S, dan B. Atau dalam bahasa Inggris, North, East, West, dan South. Kemudian ada garis lintang dan garis bujur atau koordinat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian kadang membutuhkan informasi tempat yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, kalian pasti akan mencari lokasi absolutnya. Nah, untuk ini teman-teman cukup melihat peta dan melihat di mana sih garis lintang dan garis bujurnya itu. Nah, garis lintang dan garis bujur ini dapat teman-teman gunakan untuk menentukan posisi geografis suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, siapa sih yang masih ingat apa itu posisi geografis? Nah, garis lintang atau paralel adalah garis sejajar ya dengan ekuator dan membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan garis bujur atau garis meridian adalah garis vertikal yang membagi permukaan bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Selanjutnya ada inset. Inset berfungsi untuk memperjelas posisi suatu objek atau wilayah yang dipetakan. Inset ini biasanya terbagi menjadi 2, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Inset lokasi akan memberikan gambaran umum wilayah sekitar yang dipetakan. Namun, inset pembesaran itu digunakan untuk memperjelas wilayah yang sempit. Selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang memiliki fungsi sebagai pembatas ruang pada peta. Nah, garis ini lebih ke keperluan estetik agar peta yang kita gunakan itu tepat berada di tengah-tengah dan enak dipandang oleh mata. Nah, garis tepi ini umumnya berbentuk segi 4 dan biasanya dibuat lengkap dengan tujuan agar memperjelas garis yang kita buat. Selanjutnya ada legenda. Nah, legenda seperti apa sih yang dimaksud dalam sebuah peta? Nah, legenda ini biasanya teman-teman akan temukan di dalam sebuah kotakan dan terletak di bagian pojok peta. Nah, legenda biasa juga disebut dengan keterangan. Karena fungsi legenda adalah sebagai itu, keterangan. Suatu legenda pada peta akan memiliki simbol atau gambar-gambar atau garis yang akan memperjelas apa sih sebenarnya yang diinformasikan pada peta tersebut. Jadi, teman-teman harus memperhatikan apa saja yang ditulis dalam sebuah legenda. Karena melalui legenda ini, teman-teman dapat lebih memahami gambar dan simbol yang tertera di dalam sebuah gambar peta. Namun perlu diingat bahwa tidak semua legenda itu terletak di bagian pojok bawah peta. Kenapa? Karena legenda posisinya itu dapat disesuaikan sehingga dia tidak mengganggu kenampakan peta utama yang ingin ditampilkan kepada para pembaca. Kemudian yang terakhir ada sumber. Sumber peta itu menyajikan informasi tentang sumber pengolahan data yang digunakan dalam pembuatan suatu peta, sehingga kita dapat lebih yakin dengan peta yang kita gunakan.
Jangan-jangan peta yang digunakan ternyata pembuatnya abal-abal atau tidak jelas. Sehingga sumber peta ini akan menunjukkan tingkat keakuratan atau keterkinian data pada peta. Nah, teman-teman sudah tahu nih, informasi-informasi apa saja yang dapat kita lihat ketika kita melihat suatu peta. Nah, informasi keuangan ini dapat menjadi dasar kebijakan di suatu wilayah. Karenanya, keakurasian data ini sangat penting, sehingga kebijakan yang dibuat itu dapat tepat sasaran. Tidak seperti Nah, itu aja nih materi mengenai komponen-komponen peta. Teman-teman masih fokus atau memperhatikan dengan jelas belum? Nah, jika iya, yuk isi kolom-kolom kosong di peta-peta di sebelah dengan mengisinya dengan komponen-komponen yang menurut teman-teman paling cocok dengan kolom tersebut. Komen di bawah ya. Eits, kami masih ada satu materi lagi, yakni jenis peta dan penggunaannya. Teman-teman pasti kaget nih bahwa ternyata peta itu memiliki banyak jenis loh, banyak tipe loh, dan penggunaannya itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Bagaimana sih jenis-jenis yang dimaksud itu? Yang pertama, peta menurut komposisi. Nah, menurut komposisi peta itu dibedakan menjadi peta rupa bumi dan peta tematik. Nah, peta rupa bumi akan menampilkan kenampakan permukaan bumi secara umum, tanpa menonjolkan salah satu informasi. Nah, informasi yang disajikan dalam peta rupa bumi dapat berupa kenampakan alam, kenampakan buatan manusia, ataupun garis kontur. Nah, garis kontur ini dia akan menggambarkan wilayah dengan ketinggian yang sama, sehingga tumpukan-tumpukan garis kontur dapat menggambarkan relief dari suatu wilayah. Nah, peta rupa bumi ini biasa digunakan sebagai dasar pembuatan suatu peta tematik. Karena peta rupa bumi memuat informasi secara lengkap. Lantas apa sih yang dimaksud dengan peta tematik? Nah, peta tematik ini adalah peta yang dibuat berdasarkan tema atau tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan keinginan daripada pembuat peta. Dari peta iklim, informasi mengenai penggunaan lahan di suatu daerah melalui peta penggunaan lahan, informasi mengenai kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Kendari melalui peta administrasi Kota Kendari. Selanjutnya ada peta menurut skala. Nah, siapa nih yang masih ingat apa sih pengertian dari skala? Nah, skala ternyata memiliki klasifikasinya tersendiri dalam sebuah peta, yakni ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Nah, peta kadaster ini adalah peta yang biasanya berskala 1:100 hingga 1:5000. Sepertinya rumah mantan teman-teman bisa dilihat nih di peta kadaster. Kemudian ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 hingga 1:250.000. Kemudian ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Biasanya dia akan menggambarkan peta suatu pulau. Kemudian ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan pulau yang sangat besar ataupun suatu negara. Namun, jika teman-teman mendapatkan peta dengan skala yang lebih kecil daripada 1:1 juta, biasanya dia itu untuk menggambarkan wilayah yang luas, seperti suatu benua atau dunia tempat kita berada. Nah, mengenai jenis-jenis peta tadi nih, teman-teman tahu nggak sih kenapa peta itu dia berbanding terbalik nama dan ukurannya? Misalnya, tadi ada peta banding 1:1 juta. Dia dinamakan peta dengan skala kecil. Sedangkan peta dengan skala 1:5000 dia dinamakan peta dengan skala besar. Kenapa sih namanya seperti itu? Coba dijawab di kolom komentar di bawah. Nah, itu saja materi mengenai dasar-dasar pemetaan. Teman-teman, aku harap nggak ada lagi ya yang tersesat oleh Google Maps atau tersesat di antah berantah. Karena peta itu sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai seorang pembelajar geografi, tapi juga sebagai manusia yang mungkin sering berpetualang atau pergi ke tempat-tempat lain. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Saksikan terus belajar-belajar kita selanjutnya ya.
Yuk belajar geografi, yuk PDKT dengan bumi. Bye.